Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Oke, masih semangat untuk pelajaran matematik hari ini? Masih semangat, Ibu. Oke, kalau masih semangat, boleh dong dirapi dulu pakaiannya. Terus alat tulisnya taruh di atas meja, mejanya juga diluruskan ya anak-anak ya. Baik, Ibu. Oke, jika sudah, mungkin sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin sama Mbak Laila. Oh, baik. Terima kasih kesempatannya, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, kita berdoa ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Baik, terima kasih Mbak Laila. Kita langsung saja ya. Oh ya, sebelum langsung ke materi, kita absen dulu nih. Saya absen nih. Yang pertama ada Mbak Laila, hadir. Hadir, Bu. Terus Mbak Septi, Hadir, Bu. Mbak Wulan. Hadir, Bu. Oke, sepertinya hadir semua ya anak-anak ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Kita langsung saja mulai ke materi hari ini, yaitu matriks. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama materi matriks kan? Nah, kita akan belajar tentang matriks. Next, Mbak. Nah, di sini tujuan pembelajaran matriks ini diharapkan peserta didik mampu menyatakan determinan matriks berordo 2x2 dan diharapkan mampu menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2. Next. Oke, mungkin pernah ya materi matriks ya. Sebelum ini ada yang tahu pengertian matriks itu apa? Ada yang boleh menyampaikan loh. Yuk. Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Mbak Wulan. Jadi kalau menurut saya, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan, jawabannya bagus. Ada yang punya jawaban lain tidak? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Laila silahkan. Baik, matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Oke, bagus, good job ya Mbak Laila dan Mbak Wulan, jawabannya sudah betul. Oke, next Mbak. Nah, di sini ada menurut Howard Anton ya, di sini matriks adalah susunan dari segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry atau elemen dari matriks. Next, Mbak. Nah, di sini kita akan belajar tentang determinan matriks yang berordo 2x2 ya. Karena yang kita tahu pasti matriks itu ada selain 2x2 ada 2x3 dan seterusnya, ada banyak ya. Tapi yang akan kita pelajari hari ini itu hanya berordo 2x2 yang determinan ya. Nah, di sini determinan matriks berordo 2x2 adalah matriks berordo 2x2 yang elemen A dan D terletak pada diagonal utama. Dapat dilihat di gambar ya, yang di sebelah kanan itu yang diagonal utama, yang di garisnya itu warna biru ya. Nah, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua atau diagonal sekunder dinamanya ya. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan menggunakan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan elemen-elemen diagonal kedua. Nah, dapat lihat di situ ya. Matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinannya adalah dapat tulis mutlak A sama dengan AD min BC. Seperti itu ya, Nana ya. Next. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya, karena di sini sangat mudah sekali materinya. Nah, Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Tak lama kemudian, Beni dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanannya dan Beni harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya, maka di sini kita harus menentukan harga per porsinya ya, misalnya ayam penyetnya itu berapa dan harga per gelasnya es jeruknya itu berapa. Next.
Nah, di sini penyelesaiannya ada dua cara nih ya. Kalian nanti bisa memilih salah satu caranya. Di sini ada cara yang pertama, membuat sistem persamaan linear dulu ya dari masalah tersebut. Kemudian diselesaikan dengan matriks. Misalkan di sini saya menggunakan X sebagai harga A yang penyet proporsinya dan Y sebagai harga S jeruk per gelasnya. Maka sistem persamaan linearnya ada yang tahu tidak seperti apa? Izin menjawab, Bu. Sistem persamaan linearnya 3X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Kemudian juga 5X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Ya, betul. Karena sistem persamaan linearnya udah dari lama ya. Coba ditampilkan. Benar atau tidak? Oke, betul ya Mbak Laila ya. Nah, good job. Kemudian kita langsung diubah ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ya. Ada 3253 X, Y sama dengan 70.000 dan 115.000. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel AX plus BY sama dengan P. CX plus DY sama dengan I. Nah, apabila disajikan dalam bentuk matriks diperoleh sebagai berikut nih. Ada AB, CD, XY sama dengan P dan Q. Dapat kita ketahui ya, A-nya itu 3, B-nya itu 2, C-nya itu 5, dan D-nya itu 3. Kemudian untuk nilai P-nya itu 70.000 dan nilai Q-nya itu 115.000. Nah, dari permasalahan tersebut, maka solusi persamaan tersebut adalah X sama dengan DP min BI per AD min BC. Dan Y diperoleh dari sama dengan AQ min CP per AD min BC. Dan AD itu tidak boleh sama dengan BC ya, Nana ya. Nah, untuk cara pertama paham tidak? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua ya. Nah, apabila matriks A berordo 2 kali 2, maka diperoleh A, B, C, D, maka determinan dari matriks A didefinisikan sebagai matriks A sama dengan A, B, C, D sama dengan AD min BC. Determinan dari suatu matriks persegi A dinotasikan dengan determinan A atau tandanya itu mutlak A ya. Oleh karena itu, nilai X dan Y pada persamaan tersebut di atas dapat ditulis menjadi X sama dengan PBID per ABCD dan Y APCI per ABCD dengan syarat ABCD tidak boleh sama dengan 0. Next. Nah, dari cara-cara tersebut, maka kita kembalikan ya permasalahan awal ya, nilai X-nya harga A yang penyet proporsinya dan nilai Y harga S jeruk per gelas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini ya. X sama dengan PBID per ABCD sama dengan 70.000 115.000 dikali 2 dan 3 per 3253 sama dengan 70.000 dikali 3 min 115 dikali 2 per 3 kali 3 min 5, maka diperoleh 20.000 ya. Dan nilai Y APCI per ABCD maka diperoleh 5.000. Jadi harga ayam penyet satu porsinya itu tadi harga ayam penyet itu kan X ya, maka diperoleh 20.000 dan harga es jeruknya ya Y adalah 5.000. Dari sini sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Oke. Next. Oke, sekarang dapat membentuk kelompok ya anak-anak ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Mbak Laila, kelompok 2 Mbak Septi, dan kelompok 3 Mbak Wulan. Kelompok 4 Mbak Alfida. Dipersilakan untuk mengerjakan mulai dari sekarang waktu 20 menit ya anak-anak ya. Oh, dari kelompoknya Mbak Laila ada kendala? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Kelompoknya Mbak Septi ada kendala? Tidak, Bu. Oke. Waktu untuk mengerjakan sudah selesai ya anak. Nanti saya pilih dari 4 kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mungkin dari kelompoknya Mbak Septi dipersilahkan untuk mempresentasikan ya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin mempresentasikan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, good job ya dari kelompoknya Mbak Septi ya, sudah betul jawabannya. Dari kelompoknya Mbak Laila, Wulan, dan Mbak Alfida, apakah ada yang berbeda dengan jawaban dari kelompoknya Mbak Septi? Tidak Bu, sama dengan kelompoknya Mbak Septi. Oke, kelompoknya Mbak Wulan juga ya, apa ada yang berbeda? Jawaban dari kelompok saya sama dengan kelompoknya Mbak Septi, Bu. Oke, udah pada pinter-pinter semua ya anak-anak ibu nih. Next. Kita langsung lanjut ya ke materi selanjutnya sebentar lagi ya. Nah, kita langsung masuk ke sifat-sifat determinan matriks nih. Misalkan matriks A dan B berordo M kali N elemen N, jika determinan A sama dengan mutlak A dan determinan B sama dengan mutlak B, maka determinan A kali determinan B sama dengan determinan A kali B, atau mutlak A kali mutlak B sama dengan mutlak AB. Untuk sifat yang kedua, jika determinan A sama dengan mutlak A dan determinan A pangkat T sama dengan mutlak A pangkat T, maka determinan A sama dengan determinan A pangkat T atau A mutlak sama dengan mutlak A pangkat T. Untuk sifat yang ketiga, jika determinan A sama dengan mutlak A dan determinan A inverse sama dengan mutlak A inverse, maka diperoleh A inverse sama dengan mutlak min 1 per A. Maaf, itu ada salahnya ya. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak semuanya. Itu kan sifatnya belum ada contohnya ya. Dapat diberi contohnya ya. Untuk minggu depan kita cocokkan bareng-bareng apakah sudah pada bisa atau belum. Paham anak-anak tugasnya? Paham Ibu. Oke, baik ya. Kita sudah sampai ke tahap terakhir ini, sudah sampai sifat-sifatnya aja pembelajaran pada hari ini. Mungkin kita tutup ya, next Mbak. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja ya anak-anak, ada yang masih ingat? Mungkin untuk memberikan kesimpulan ya. Izin Ada yang masih menyampaikan Bu. Oke, dipersilahkan Mbak Laila, dipersilahkan. Baik, kita membahas soal determinan matriks berordo 2x2. Kemudian sifat-sifat determinan matriks, Bu. Oke, bagus ya, sudah betul ya. Tadi kita belajar tentang determinan matriks yang berordo 2x2. Next, Mbak. Nah, ini kesimpulannya. Nah, di sini kita tadi belajar determinan matriks berordo 2x2 dan determinan matriks itu diperoleh dengan menggunakan hasil kali elemen diagonal utama dan elemen-elemen diagonal kedua. Dan sifat-sifat determinan matriks itu ada 3. Nah, tugas kalian jangan lupa dikerjakan ya. Di kertas saja atau di buku tugas juga boleh. Minggu depan kita cocokkan bareng-bareng. Mungkin sekian pembelajaran matematika hari ini bersama Ibu. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, jika tidak saya tutup ya. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya sudah memperhatikan Ibu dan sudah belajar dengan baik ya. Semoga untuk kedepannya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.